Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar kegiatan kita hari ini berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu minta Fitra, silahkan Nak, pimpin doanya. Iya Bu, sebelum kita belajar marilah kita berdoa. Selesai. Sebelumnya Ibu mau memeriksa kehadirannya anak-anakku. Apakah sudah hadir semua? Ibu absen ya. Asmiranda? Hadir Bu. Ya, hadir semua ya Nak. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu bertanya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Kalau semuanya baik-baik saja ya. Nah anak-anakku, sebelumnya Ibu sudah membuat kontrak layanan yang Ibu share di grup ya. Kegiatan kita hari ini kurang lebih akan berlangsung selama 40 menit. Nah, adapun kegiatan kita hari ini akan membahas tentang materi yang sama dengan minggu lalu, yaitu tentang bagaimana mengelola waktu belajar dengan baik. Nah, tujuannya adalah agar anak-anakku mampu merencanakan dengan baik kegiatan sehari-hari serta waktu belajar yang menjadi tanggung jawab anak-anakku sesuai dengan kondisi anak-anakku sekalian. Jadi, hari ini anak-anakku akan mendengarkan kembali penjelasan dari Ibu tentang materi yang sama dengan minggu yang lalu. Kemudian setelah itu kita akan mengevaluasi tentang apa sih yang telah hasil LKPD yang anak-anakku kerjakan. Kemudian Ibu share kembali linknya untuk dikerjakan kembali tugas-tugasnya untuk melihat peningkatan dari kemampuan anak-anakku mengelola waktu belajarnya nanti ya. Nah, setelah itu anak-anakku akan melakukan juga refleksi atau memberikan refleksi tentang apa yang didapatkan setelah kegiatan layanan ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang cara mengatur waktu belajar dengan baik. Apakah anak-anakku sudah siap? Siap Bu. Kalau sudah siap, silahkan anak-anakku mengamati dengan baik video yang akan Ibu tayangkan. Contoh jadwal kegiatan yang dibuat oleh anak-anakku untuk mengatur waktu sehari-hari. Nah, seperti yang anak-anakku kerjakan kemarin ya pada LKPD self monitoringnya. Nah, ini ada, kita lihat lagi contohnya. Kemudian akan Ibu berikan juga tips mengatur waktu belajar secara efektif dan efisien. Sama dengan minggu lalu materi kita tentang tips mengatur waktu belajar secara efektif dan efisien, dan Ibu harap hal ini sudah bisa direalisasikan ya oleh anak-anakku. Namun Ibu ulangi lagi hari ini agar anak-anakku bisa mengingat kembali dan bisa meningkatkan kemampuannya dalam mengelola waktu belajar. Nah, yang pertama adalah membuat jadwal harian. Kemudian yang kedua adalah kontrol diri. Tentukan prioritas. Nah, hindari menunda pekerjaan. Sampai di sini jelas Nak? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Oke, kita lanjut ya. Tips kelima adalah tak perlu sempurna, disiplin dan konsisten. Yang ketujuh, tidur 7-8 jam sehari atau istirahat yang cukup. Nah, jadi kesimpulannya, waktu adalah hal yang terpenting di hidup kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa meningkatkan kemampuan mengelola waktu belajarnya? Insya Allah bisa Bu. Anak-anak setelah menerima materi dari minggu lalu dan kemudian hari ini kita telah merefresh lagi tentang materinya tentang mengelola waktu belajar. Alhamdulillah Ibu sudah menerima semua hasil LKPD anak-anakku, semua hasil kerjanya. Jadi bagaimana anak-anak sudah memahami tentang LKPD self monitoring atau pemantauan diri?
Ada yang bisa menjelaskan tentang apa yang sudah dikerjakan, Nak? Saya, Bu. Oke, silahkan, Nak. Saya sudah melakukan pemantauan diri dengan cara membuat jadwal harian, Bu, dan saya telah mengetahui cara membuat jadwal harian yang baik. Oke, alhamdulillah baik, Nak, sangat bagus ya. Ibu harap ini dapat dilaksanakan dengan rutin ya, Nak, agar anak-anakku semakin bisa mengelola waktu belajar dengan baik. Ya, bagus Ruan, semangat ya. Nah, Ya, Bu. selanjutnya Ibu mau tanya untuk LKPD stimulus kontrolnya yang tentang hal-hal yang menghambat anak-anakku mengelola waktu belajar dan usaha-usaha yang bisa dilakukan agar anak-anakku bisa mengelola waktu belajar. Nah, ada yang bisa berpendapat tentang hasil kerjanya? Oke, silahkan Nak Fitra. Iya, Bu. Setelah saya mengerjakan LKPD itu, Bu, saya bisa menganalisis hambatan-hambatan apa yang membuat saya susah untuk mengelola waktu belajar. Dan saya bisa menentukan usaha yang bisa saya lakukan agar bisa mengelola waktu belajar dengan baik, Bu. Oke, bagus Nak, alhamdulillah ya. Kalau anak-anakku sudah lebih memahaminya. Nah, selanjutnya lagi siapa yang bisa menjelaskan tentang LKPD self reinforcement-nya atau penguatan dirinya? Ya, silahkan Nak Dwi Rahayu. Setelah saya mengisi label LKPD tersebut, saya ternyata bisa membuat daftar hadiah apa saja yang bisa saya berikan untuk diri saya sendiri, Bu. Dan juga hukuman apa saja yang bisa saya beri untuk diri saya, Bu. Saya baru tahu kalau ternyata kita bisa memberikan hadiah dan hukuman untuk diri sendiri, Bu. Saya kira cuma dari orang tua atau guru saja. Oh iya Nak, iya Nak, betul sekali. Sebenarnya kita juga bisa memberi hadiah dan hukuman untuk diri kita sendiri. Nah, dari lembar kerja self reinforcement ini atau penguatan diri ini ya, bisa kita lihat ternyata kita bisa memberi hukuman dan hadiah terhadap diri sendiri. Alhamdulillah dari penjelasannya anak-anakku, Ibu senang mendengarnya karena dari jawaban-jawabannya anakku sudah bisa dilihat bahwa anak-anakku sudah bisa mengelola waktu belajar dengan baik. Nah, untuk memperkuat setelah kegiatan ini, mari kita mengerjakan ulang LKPD tersebut dan semoga ada perkembangannya ya, perkembangan dan perbaikan yang lebih baik lagi dari anak-anakku. Nanti Ibu share ke grup lagi linknya, yang link terbarunya, kemudian LKPD self monitoring, stimulus control dan self reinforcement-nya. Kemudian ada link evaluasi yang bisa anak-anakku isi kembali juga. Jadi setelah kegiatan ini Ibu dapat simpulkan secara garis besar bahwa anak-anakku sudah bisa mengelola waktu belajar dengan baik. Semoga bisa dipertahankan, tentunya diharapkan dapat lebih ditingkatkan ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, setelah mengikuti kegiatan layanan ini, Ibu minta siapa yang bisa memberikan refleksi setelah mengikuti kegiatan hari ini. Saya, Bu. Ya, silahkan Asisa, silahkan. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya jadi lebih memahami bagaimana cara menentau diri, mengendalikan stimulasi, dan cara memberikan penguatan kepada diri sendiri sehingga bisa mengelola waktu belajar dengan baik. Ya, terima kasih Nak atas refleksinya. Ibu sangat senang karena anak-anakku semangat dan antusias mengikuti kegiatan layanan ini. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu minta Nak Fitra silahkan pimpin doanya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Semoga sehat selalu. Nah, kita lanjut di grup chat ya untuk diskusinya. Jadi, mohon maaf apabila banyak kekurangan dari Ibu. Fabiaya ala aerobikum atukaziban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.